Kami dari kelompok 3 sedang mengunjungi desa wisata bambu. Dan hari ini kami akan menaiki perahunya untuk berkeliling di daerah sini. Ditunggu keseruan selanjutnya guys. Pak, kita mau nanya, kalau misalnya wisatawan tuh yang kesini tuh, orang-orang yang kesini tuh apa aja sih kegiatan yang boleh mereka lakukan tuh? Belajar ya. Kalau wisatawan yang itu terutama kalau yang termasuk orang luar ya, itu biasanya main pedal itu yang tadi saya omong itu sering dia pakai perahu ya pakai dayung itu. Oh. Itu kan biasanya ada, memang ketuanya namanya Koin itu orang Filipina, tapi sudah pindah ke Indonesia. Jadi sering kegiatan sini, latihan, entah dari Sulawesi, Samarinda, pokoknya hampir seluruh Indonesia kalau datang ke sini dia, karena dia yang ngehubungin kan namanya Koin koordinator. Kalau untuk mancing sendiri di sini bebas atau gimana? Kalau untuk mancing bebas sih, nggak ada larangan untuk Kecuali hari mancing. Sabtu Minggu. Dari Sabtu Minggu. Hari biasa bebas. Kalau hari Minggu kalau mau mancing sini sih nggak apa-apa, cuma ya nggak banyak sih yang mancing paling itu sih. Jarang-jarang. Kalau untuk kegiatan camping? Camping tuh biasanya sih malam Minggu ya. Jadi kalau ada masuk reservasi langsung ke ketuanya langsung. Jadi kenain biaya per orangnya itu 30.000 satu orang satu malam ya. Satu malam 30.000. Nah, mulai masuk sore lah sampai pagi jam 8 kalau memang nggak nambah waktu ya. Biasanya kalau camping itu daerah mana? Ada di situ tempatnya camping ground itu di ujung yang kayak lapangan. Ada tempatnya sendiri. Cuma sementara ini lagi rusak karena diinjak-injak mobil yang di tempatnya banyak itu.
terserah mereka mau pilih yang mana gitu. Biasanya dia ada di sini. Kalau untuk keluarga kan enak yang cari yang mana. Kalau di sini juga bisa pakai gaji pun nggak Mau pakai gajiku nggak apa-apa. Kalau gaji ibu kayak gini tuh sewa kah? Atau sewa 2 jam Kalau atau ini 25. per 2 jam 25 ya, macam-macam sih, variasi ada yang ukuran 33, ada yang ukuran 44 tuh beda-beda. oh sesuai ukurannya? Iya, Gaji ada pokoknya 100, 3 jam ada 100. 250 ada, 150 ada, tergantung ukurannya aja. Kalau yang kayak gini sih cuma 25. Kalau soal keamanan Pak di sini terjamin? Insya Kalau Allah ada orang camping selama aman, ini sih ada yang jaga aman sih, juga, mudah-mudahan sih ada seterusnya 2 aman. orang yang jaga. Jadi kalau misalnya camping tuh kita walaupun 10 orang kah, 2 orang, yang penting budget dia itu 300, biar 2 orang kita jaga juga, 2 orang yang jaga. Apalagi banyak, kalau lebih dari sampai 20, 30 itu kita tambah juga penjagaannya keamanan. Jadi insya Allah lah, aman. Sama kalau soal kebersihan nih Pak, itu ada yang bertugas buat bersihin atau gimana? Ada tugasnya ada. Itu termasuk ibu-ibu ya, itu setiap hari Sabtu berhubung tadi itu ada setiap anggota ada acara, jadi hari ini tidak nyapu, baru besok pagi itu biasanya jam 6 sudah meluncur ke sini tiap pagi, termasuk ibu warung itu yang anggota. Minggu pagi ya pasti dibersihkannya. Ya besok Sabtu ini. ada acara. Biasanya sih hari PRT Sabtu karena hari Minggu kan untuk sudah acara banyak pengunjung, jadi biasanya itu hari Sabtu pagi. jadwalnya, berhubung ada halangan jadi di Minggu. Pak boleh tahu nggak ownernya yang punya wisata bambu ini siapa namanya? Kalau kalau bicara owner Mbak, kita ini dalam lingkup bukan untuk perusahaan bukan. Pemerintah ya? Kita kan diawasin dari dinas pariwisata. Tapi kita ini ikutin kelompok tani hutan, nah gitu. Mandiri lah. Bukan owner. Kalau bicara owner itu kan Iya, iya. sekelas perusahaan nih. Iya, Kalau ini kan lain. swasta Ya. gitu ya. Ini termasuk kelompok tani. Ini pemerintah ya? Pemerintah, tapi dalam pengawasan ya itu dinas pariwisata. Kewenangan KPHL ya. yang punya lahan ini kan memang bukan lahan pribadi dari warga. Kita di sini untuk mengelola ini kewenangan KPHL atau kehutanan ya, kan hutan lindung. Kalau untuk kayak ada orang mau event foto prewed gitu Pak, event ulang tahun gitu bolehkah di sini? Boleh, itu Boleh. sering itu kalau priwet pengantin itu sering. Itu sering sekali. Itu biayanya bervariasi juga sih. Kisaran berapa tuh Pak kalau buat prewed gitu? 250 itu priwet. Tergantung, kadang-kadang ya ada yang nawar juga. Ada nawar juga Mbak, jadi kita cuman Tergantung yang mau jadi nganten ini oh, ekonominya lemah. Mungkin ya kalau orang kaya mau Orang kaya yang mungkin Dari mana dinas-dinas itu juga kadang ada acara bikin konten itu di kita kita pungut sih karena termasuk untuk bantu untuk mempromosikan kita. Bisa kayak adik-adik ini kalau kan enggak apa-apa. Bikin konten. Sambil promo kan. Memperkenalkan juga karena banyak orang Balikpapan kayak masih kurang notice sama wisata bambu ini. Kan ada itu Instagramnya. Kalau menurut Bapak nih Pak, yang paling utama yang dicari orang-orang di sini tuh apa sih? Misalnya kayak mau naik perahunya kah? Atau buat mau campingnya, jalan-jalan, spot foto? sebetulnya kalau orang berwisata itu kan senangnya Mbak, senang, nyaman, itu kan gitu Mbak yang dicari kan. Nah kalau masalah nanti di dalam itu kan fasilitas kita yang kita pakai kan. Nah, yang penting intinya mereka tuh pasti senangnya Mbak, senang. Kalau di dalam misalnya dia mau naik perahu berarti kan di sini ada memang untuk perahunya gitu kan. Jadi mereka tuh sini tuh senang hiburan, Tempatnya adem di Adem. bawah bambu kan gitu. apalagi udara kita kan bersih. Kalau kendala yang paling sering dihadapi nih Pak? Banyak. Kendalanya ya banyak Mbak. Apa? Karena kita ini termasuk wisata mandiri ya Mbak. Kita wisata mandiri, jadi kita kalau berharap dari pemerintah itu ya kita mulai dulu itu kita berharap dapat bantuan, tapi ya masih belum turun dan jadi belum istilahnya belum ada berapa persen, paling sekitar
20% 20% kah? Karena Ah. selebihnya kita mandiri Mbak. Selebihnya untuk gaji ibu ini kita kegiatan dari kelompok itu gotong royong, terus dari hasil kasih upah, Masih lupa. Jadi kita kasih sendiri kue gitu. masak. jadi hasil daripada Iya, kita donasi bisa digaji. yang orang masuk itu Nah, kita kumpulkan, kita kelola lagi, kembali lagi ke wilayah ini untuk kebaikan apakah, termasuk untuk ibu-ibu yang nyapu, ngasih intensif walaupun nggak banyak kan. Untuk kegiatan hari Jumat gotong royong, anggota-anggota Kita gotong sebagai royong. anggota juga Bersih-bersih, rutin bangku, itu bangku, kalau hari bangku. Jumat tuh gotong royong, Kebersihan yang utama ya. bersih bambu. Setiap hari Jumat pagi. Ya kendalanya karena biaya mbak. dia juga Mbak. Iya. Kita mau berbuat yang lebih bagus lagi itu dengan sesuai harapan pengunjung tuh kayaknya ya kita maunya kayak Pelan-pelan gitu cuma kayaknya. ya pelan-pelan karena kita hanya mandiri kan. Kita mandiri. Hanya mengandalkan hasil donasi. Kalau pengunjungnya rame ya alhamdulillah ada, kalau enggak ya kalau kayak gini ya kadang-kadang ya untuk bayar yang jaga aja kadang kurang. Kurang gitu kan. Cuma alhamdulillah Mbak, selama ini ya memang ya namanya wisata itu kan ada naik turunnya kan. Ya, tapi semua anggota itu bisa terdampak alhamdulillah. Tetap solid. Tetap solid. Guyup Silaturahminya rukun. itu guyup gitu Mbak. Itu yang paling Walaupun- utama lah, itu paling utama. Walaupun nggak ada embel-embel bayaran terus hasilnya kita bagi, hasil dari wisata ini belum ada kita pembagian. Nggak ada Mbak, selama berapa tahun ya Pak Nur ya? Berapa tahun tuh mulai? Tidak Udah ada ada. 5 tahun 4 tahun ya covid itu belum Dari covid ya. Covid itu. Nggak ada, Mbak. Itu nggak ada istilahnya hasil dari wisata ini, dari BAM, dari donasi, dari perahu ini kembalinya ke sini, nggak ada istilahnya dibagi. Paling kita itu kalau pas lebaran kayak kemarin yang kita uang itu kita kumpulkan untuk bagi-bagi parcel lah ke anggota semua rata, kita memberi santunan sedikit-sedikit. Alhamdulillah Mbak, Itu aja jadi kekompakan dari teman-teman anggota ini. mungkin kan saling silaturahmi Mbak kita sama anggota, mempererat aja hubungan keluarga. Kalau untuk dibilang sejahtera ya nggak sejahtera, tapi ya memang kita ini di sini kan gimana ya Mbak ya, membangun ini kan betul-betul wah sangat luar biasa Mbak, makanya wah perjuangannya itu Mbak Perjuangannya. sangat luar biasa gitu. Jadi ya dibilang ya kalau dibilang kita juga ya nggak kaya ya benar ya, cuman kita kan untuk warga, untuk masyarakat juga Mbak. Awalnya ada wisata bambu ini dari mana sih Pak? Kalau boleh Dari tahu. Covid ya jelas pasti Yang dari jelas Covid itu kayaknya, dampak Covid dari itu ya. COVID itu ada hikmahnya juga. Ada ya. hikmahnya Dengan COVID banyak pengangguran, Hmm. yang kerja-kerja perusahaan kan banyak yang nggak ada. ya. Kalau seumur saya sih nggak ada di perusahaan ya. Paling baik di rumah. Makanya jadi kayak saya mbaknya ini kan orang-orang yang nggak punya kerjaan tetap. Jadi kegiatan apapun pasti ada. Jadi gotong royong mengawali itu COVID itu kita punya itu. Di gotong royong yang jadi wisata ya. Iya, awalnya masuk sini kan jalannya kan lumpur. Jadi jalannya ini Jalanan orang jalan kaki itu susah, hancur pokoknya. hancur, jalan rimbun sudah. Nah itu ada. Hutan gitu. Pokoknya awalnya kalau ceritain ya panjang loh. Ceritanya puan Iya. Mbak. Awalnya kita itu kayak orang mengemis-ngemis karena untuk cari modal untuk modal cari itu. beli semen sama agregat untuk ngecor jalan setapak 1 meter itu masuk ke dalamnya butuhkan uang itu banyak juga. Mana kita nggak ada donasi dari orang, bantuan dari pemerintah nggak ada, orang ide-idenya ada kelompok kan. Jadi kita minta orang pemancing dulu rame. Iya. Kita di pos ada portal sana kita jaga setiap hari itu orang-orang tua seperti saya semacam adik saya itu nongkrong di situ jagain orang mancing, ngasih 5.000, 10.000, kadang ada yang 150 kalau orang kaya yang masuk kan bawa mobil. Itulah kita kumpulkan tapi kita itu rajiah orang-orang mancing itu kadang ada yang bawa obat, nah, kita cegah kan karena dia bawa racun kan kita bisa kalau dia bawa obat ya kita ambil obatnya. Kan ramai mancing juga ratusan ya kita banyak. Kalau bambu-bambunya ini Pak diambil dari mana ya Pak? Kayak beragam-beragam kan di sini bambunya ada Iya. banyak. Itu tuh ditanamnya dibeli dari mana gitu atau Oh, gimana? berapa ya?
Itu tahun 2012 itu kampung-kampung itu kita ngambil bibit itu ada dulu berapa dari satu rumpun dibeliin, diborong semuanya. borong, kita beli, kita ambil sendiri. Diambilin, kerja. Cuma ini dulu bukan Jadi kerjanya aku sama adik benar. bukan tanaman dari warga ya. Dulu itu ada dari namanya P3E itu dari pemerintah itu. Dia ada program itu. Terus dia manggil pakarnya itu dari Jawa Barat. Terus langsung dia nanam di sini tuh, namanya Pak Sony, orang P3E itu. Jadi dia yang nanam, kita yang kerja. Setelah tanam, tinggal aja kan, nggak dirawat sampai melebat gitu. Baru kita yang bersih. Kalau untuk rencana kedepannya nih Pak, ada mau dibangun apa lagi gitu di sini? Ada? Wah, ya rencananya yang mau besar sekali, tapi dananya ya enggak menyukupi. Kan pelan-pelan kan sambil cari dananya, ada dan sedikit Tambah spot foto lagi mbak, kalau kita ada bikin WC di itu di belakang. kita bisa tambah spot foto. Mungkin apakah mungkin nanti dibikin apa ya, agar kah di situ kah, jadi untuk momen fotonya, kalau ada mampirnya banyak sih mbak sebetulnya. Semoga aja lah. Cuma kita masih nunggu anggaran dari pemerintah ini kan tidak ada. Bilangnya dulu dijanji tahun 2000 ini, tapi ternyata sekarang pemerintah lagi buat gitu kan. Cuma anggaran juga buat jadi tidak ada semua. Jadi kita nunggu sambil kalau kita cuma menunggu kita nggak berbuat ya nggak bakal lah. Kalau ini berharap dari pemerintah. Semoga Ya, alhamdulillah mbak, jadi ini ya anak-anak kampus TK itu sering masuk sini dia KKN, ada yang belajar di AP yang kali apa, kita yang foto itu dari mereka. Jadi langsung dari dosennya masuk sini terus sama siswanya untuk program. Boleh apa ya ke apa membangun sesuatu gitu di sini dari kampus? Boleh, malah kita senang kalau ada dari mahasiswa yang punya ide apa, misalnya spot foto, modelnya kayak apa, tulisan kayak apa. Ini rencana banyak yang mau masuk, kayak bikin tulisan terus dari bambu. Kayak yang di sana tadi yang masakan di kampung tuh yang belah-belah bambu kan ada di mana itu. Kita semua. nanti mbak-mbaknya ini punya ide dan apa monggo sih. Kalau seni videonya kan di sini sangat bermanfaat mbak. Siapa tahu kan situ kan jurusan pariwisata ya. Nah itu cocok sekali. Cocok itu seandainya nanti loh ya. Kan orang Biasanya Kak, saya sih nggak pernah sekolah, nggak pernah ke kampus ya. Biasanya kalau anu kan ada yang mau lulusan tuh kan ngerjakan apa itu biasanya kan harus masuk ke mana dicari kemana. Contohnya anakku sendiri kan dulu, dia langsung ke sini dia. Memang dari dosen sih mau disetujui enggak itu prosesnya memang lumayan lah, sempat stres juga anakku. Tapi alhamdulillah dia di sini kan kebetulan kita yang ngelola, dosennya tahu. Nah, oh di sini gini kan ini bapakmu yang anu, nah akhirnya dia luluh kan, artinya langsung direspon disetujui. Pak ada lagi Pak. Itu dari kampus kan ya. Poltek juga, Poltek kan juga? anak Oh, Poltek iya. program. Oh di situ tempatnya. Ada juga yang pasang lampu di lampu. Jadi- Memang habis puluhan itu. Sekarang sudah lulus namanya aktifan. Jadi maksudnya nanti sampai ada di sini gitu. Tahu ada programnya apa di sini kan. Saya sih nggak pernah kuliah jadi nggak tahu. Tapi dari anak-anak yang pernah ke sini itu biasanya. Kalau anak kampus tuh ratusan kalau sini. Kalau apalagi yang siswa baru ini angkatan 2000-an kan ini masuk sini. Atau ngerjakan apa nggak tahu, pokoknya kadang-kadang 60-70 orang kalau hari Senin sama Kamis. Kalau saya mau nanya ini mbak malah menanya kalau untuk sampean ini sudah mulai masa-masa apa namanya itu ya KKN sudah mulai masa baru pertama kan masuk Ya, baru semester 2. oh belum ya terus semester berapa 5 ya atau 4 Kalau kita nggak ada KKN ya, enggak 4 sama 8. oh enggak ada KKN ya Ada sebulan kita. Ada KKN sebulan semester 7. Iya, semester 7 nanti. oh 1 bulan Iya. Oh
iya. 2000 berapa? kolaborasi 2028. 2028. Pertanyaan aku tahun 2023. jadi kan sampai nanti siapa tahu punya ide-ide yang bagus kita saring ya kan, nanti gimana nya kan kita kerjasama dengan lebih baiknya kita ngobrol sama Pak Ketua kan lebih paham ya kan gimana nya kan. Dia punya ide. Banyak yang urusan dari sini juga ya. Banyak kok. Programnya itu yang lapak di luar itu juga ada, itu dari di Pratiwi itu sini. Nanti siswa yang baru lagi ada sini lagi kemarin juga. Jadi bikin lapak-lapak itu. Ini juga buat gazebo-nya dari warga sendiri apa ya? Iya, mbahnya ini loh yang bikin. Ini baik. Semua. Iya pokoknya ada kayak ini kita bikin sendiri gitu. Ya kadang kita opain Mbak, kalau ada dana, kalau nggak ada ya sistemnya kita gotong royong. Royong gitu aja. Iya, sudah mau ke pertanyaan kita. Siap Mbak. Semoga nanti makin berkembang. Amin, Mbak. Banyak. Terima Sama kasih. kita juga buka mata. Iya. Nah, ya itu apa tahun kita minta bantuan sebetulnya Mbak nanti punya apa kan misalkan apa promosikan monggo silakan. Jadi kita tadi sudah wawancara sama bukan pemilik sih, pengurus dari wisata bambu ini. Untuk tadi kayak kita awal jalan tuh kan kayak gimana sih? Kita lewat jalan pintas sampai yang lewat jembatan air tuh ya. Jembatan kayu. Untuk SWOT-nya, Iya. amenitasnya itu tuh apa sih lokasi untuk ke sini tuh yang mudah dijangkau sih. Yang udah dekat. Terus jalanannya juga udah mulai dicor, jadi nggak becek-becek lah. Terus untuk tiket masuknya tadi 5.000 Tiket per masuk. orang. 5.000 ya? 5.000 Parkirnya 3. Parkirnya 3.000 per motor. Nah kelemahannya itu apa ya? Kelemahan dari sini itu untuk pengurus tetapnya mereka belum ada. Jadi ini tuh cuman mengandalkan warga-warga sekitar aja buat ngurus. Ya. Sama kayak makanan di sini dari anggotanya juga ya tadi ya? Iya. Iya dari anggotanya juga. Belum ada kayak Tenan-tenan yang masuk. tenan yang masuk. Jadi kayak kita makan juga masih yang kayak pop mie yang kayak gitu-gitu. Tapi untuk pemandangan sudah oke. Iya, oke banget. Apalagi perahunya tadi sejuk anginnya. Untuk fasilitasnya juga sudah memadai, aman, sudah diuji coba aman sih tadi kita semua mainin. Sama untuk spot fotonya termasuk banyak walaupun ya belum terlalu wah seperti wisata lain. Tapi sudah bagus. Sudah oke. Karena kan Udah wisata mandiri ya. Ini wisata bambu ini termasuk wisata mandiri yang dikelola sama warga sekitar gitu. Dibantu sama apa? Organisasi Parwa yang tadi. Itu cuman buat warga sekitar sih. Oh iya, Iya, oke. itu Berarti ya itulah. Sama petani-petaninya. Ya. Ini juga enak sih kayak buat camping. Mm-mm. Bahkan kayak kita gulung tikar kayaknya enak deh sambil bakar-bakar makan-makan gitu. Iya. View-nya bagus di sini. Adem. Kalau untuk kalian yang mau coba berkunjung ke sini silahkan. Ini oke banget kalau misalnya kalian mau untuk santai-santai. Baru untuk yang teduh-teduhan di sini banyak karena bambunya lebat. Banyak jenis bambu di sini. Iya. So, bisa sambil belajar. Oke, itu aja. Udah. Ya. Itu aja, terima kasih sudah menyaksikan kelompok Video 3 mengunjungi wisata bambu Wana Desa di kilo 15. Ya. Terima kasih Terima kasih. teman-teman. Bye.